Selamat Hanjewu, Pak Hari Samandiai. Kini kami kembali hadir bersama Anda dalam Berita Kalimantan Tengah. Bersama saya, Adven Brenggarera. Berita aktual serta informasi menarik lainnya telah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Untuk meminimalkan dampak virus corona yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, cukup banyak warga masyarakat Kota Palangkaraya menjaga diri dengan menggunakan masker. Akibatnya, stok masker yang ada di Kota Palangkaraya mulai menipis. Dan beberapa apotik yang ada sudah kehabisan persediaan. Di saat sedang nyenyak tidur, warga Jalan Nusantara 2, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dikejutkan dengan terbakarnya satu buah rumah kosong pada dini hari jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena seluruh bangunan rumah terbuat dari kayu, membuat kobaran api dengan cepat membakar dan meluluh lantakan seluruh bangunan yang ada. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang banyak tumbuh di hutan belantara di Kalimantan Tengah. Dan di tangan seorang ibu rumah tangga, rotan diolah menjadi berbagai bentuk barang yang bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah per satu komoditas. Untuk meminimalkan dampak virus corona yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, cukup banyak warga masyarakat Kota Palangkaraya menjaga diri dengan menggunakan masker. Akibatnya, stok masker yang ada di Kota Palangkaraya mulai menipis. Dan beberapa apotik yang ada sudah kehabisan persediaan. Manajer bisnis Apotik Kimia Farma Kalimantan Tengah, Wawan Ruwandi mengatakan kelangkaan stok masker di Kota Palangkaraya ini sudah mulai terjadi sejak 1 bulan terakhir. Kelangkaan ini dikarenakan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan masker, menyusul maraknya isu virus corona yang sedang berkembang. Apalagi pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, di mana 2 orang warga Depok, Jawa Barat terjangkit virus corona dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Terkait hal itu, maka dipastikan kebutuhan masyarakat akan masker bisa semakin meningkat. Selain semakin terbatasnya jumlah masker di pasaran, harga masker juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai 3 kali lipat dari harga biasanya. Di mana untuk masker biasa jenis kain fiber yang biasa dijual dengan harga Rp500 per lembarnya, saat ini naik menjadi Rp1.500. Kalau masker secara umum di Palangkaraya hingga khususnya udah berkurang, stoknya banyak berkurang. Karena memang di Palangkaraya juga kan kemarin juga masih ada asap gitu ya, kemudian sekarang juga ditambahnya isu corona nih. Isu corona juga berpengaruh terhadap minat daripada pelanggan untuk mencari produk masker tersebut. Tapi Palangkaraya mungkin di Kimia Farma khususnya kita berupaya untuk semaksimal mungkin ada barangnya, tapi memang harga juga mungkin tidak bisa distandarkan karena sekarang semakin banyak permintaan, distributor pun sama menaikkan harga tersebut karena mungkin stok barangnya juga berkurang. Untuk pembeli sendiri Pak, dibatasi nggak Pak? Dibatasi kalau kita menurut arahan direksi kita maksimal 3 pieces aja setiap pelanggan yang bisa membeli barang masker di apotek. Sementara itu, Anggraini, salah seorang warga masyarakat yang ingin membeli masker, mengaku dirinya sudah mendatangi 5 apotik untuk membeli masker, namun semuanya kosong. Ia membeli masker untuk mengantisipasi dampak buruk virus corona dan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nyari masker sih, cuma dapat satu dari temen juga. Khawatir sih, makanya nyari masker. Udah berapa apotek didatangi untuk masker? 5 apotek, kosong juga semua? Kosong semua. Ada sih yang satuan yang dijual. Untuk mengantisipasi kebutuhan warga masyarakat akan masker, kedepannya pengelola apotik hanya melayani 1 pembeli untuk kebutuhan 3 masker. Sahrul Mubarok dan Ririn Brinti melaporkan dari Palangkaraya. Mengaku sebagai seorang pengurus masjid, seorang pria yang belum diketahui identitasnya mengambil uang yang ada di dalam kotak amal yang dititipkan pada sebuah toko di Jalan Ahmad Wongso, Kelurahan Madurejo, Kota Pangkalan Bun. Aksi pelaku tersebut terekam kamera CCTV.
Kepada wartawan, Nilawati selaku kasir pada toko tersebut menceritakan kejadian berawal dari kedatangan seorang laki-laki menggunakan sarung dan peci dengan membawa 2 kantung plastik putih dan 1 renteng kunci dan meminta izin untuk mengambil uang yang ada di kotak amal yang sudah lama tidak diambil. Nilawati menambahkan dirinya tidak merasa curiga dengan gelagat pelaku lantaran berpenampilan mirip pengurus masjid dan yang bersangkutan juga membawa sejumlah kunci. Awalnya pelaku membuka kotak amal yang ada di sebelah kanan namun tidak berhasil dibuka. Dan pelaku mencoba membuka kotak amal yang kedua dan ketiga juga tidak berhasil. Sedangkan kotak amal yang keempat milik Masjid Husnul Khotimah berhasil dibuka dan diambil semua uang yang ada di dalam kotak tersebut. Karena keberatan atas ulah pelaku, kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Kota Waringin Barat seraya menyerahkan rekaman CCTV yang ada. Bawa plastik sama kuncinya mau ambil uang katanya. Dua kotak amal dia mau ambil, tapi dia ambilnya 1 aja yang paling pinggir kotak amalnya. Emang waktu itu bawa surat sama bawa kunci nggak? Dia nggak bawa surat, bawa kunci aja. Mbaknya percaya? Percaya, soalnya kan dia seperti ustadz, diutusin dari sananya kayaknya deh. Terus kita percaya aja, soalnya pas itu 2 karyawan di sini, bukan saya aja, ada yang satunya. Waktu itu bukanya yang paling pojok pakai apa dia? Kan nggak pakai kunci itu? Pakai kunci. Palsu apa dicongkel? Kunci asli, dia banyak kunci saat itu saya lihat. Nyoba-nyoba gitu ya? Di sini kan udah dicoba, yang 3-nya udah dicoba tapi nggak bisa, yang paling pinggirnya yang bisa. Banyak nggak duitnya waktu itu di pojok? Banyak, udah berapa bulan nggak diambil sama orangnya. Sementara itu, di toko tersebut, pemiliknya sengaja memasang 6 unit kamera CCTV dari berbagai arah. Pasalnya, beberapa kali barang dagangan yang ada hilang dicuri pencuri. Rudi Bintoro dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, tim Raima Sabara Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah terus melaksanakan patroli ke beberapa kawasan pemukiman hingga ke kawasan padat penduduk. Saat melakukan patroli, tim Raimas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian di warung makan di Jalan Pangrango. Atas informasi yang ada, petugas langsung mendatangi lokasi tersebut dan benar saja, polisi mendapati sekumpulan orang yang sedang asik melakukan perjudian dengan menggunakan kartu. Selain meringkus 4 orang penjudi kartu dan sejumlah uang, polisi juga menyita barang bukti lainnya yakni kertas rekapan nomor toto gelap atau togel. Kita berdasarkan informasi dari masyarakat, ada informasi orang sedang main judi kartu. Ternyata kita datangi TKP dan kita amankan 4 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan? Kartu aja, kartu remi dan 4 orang aja. Untuk selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bawa ke Direktorat Samapta, kita lakukan interogasi dan minta keterangan lebih lanjut. Biasa para tukang pemulung mereka makan di warung situ sambil nunggu masakannya, mereka iseng-iseng main sambil judi kartu remi. Untuk proses lebih lanjut, ke-4 orang pelaku perjudian dibawa ke Markas Komando Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk didata. Dan untuk penanganan hukum selanjutnya akan diserahkan ke Polresta Palangkaraya. Dede Saptajaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.